Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 4 April 2026, di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Zuen Walalayo perankan Yesus, adegan penyaliban jalan salib GPM Gatik berlangsung dramatis. Sosok Zuen Walalayo menjadi pusat perhatian. Dalam prosesi jalan salib jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil atau Gatik, ia memerankan Yesus Kristus dengan penghayatan mendalam, terutama pada adegan penyaliban yang berlangsung dramatis dan menggetarkan hati para penonton. Dengan langkah tertatih memikul salib, ekspresi kesakitan, hingga momen jatuh berulang kali, Zuen berhasil menghidupkan kisah Via Dolorosa. Kisah perjalanan penderitaan Yesus menuju Golgota itu dipertontonkan di hadapan ribuan warga yang memadati sepanjang Jalan Kapten Pierre Tendean, Kota Ambon, Jumat 3 April 2026 malam. Emosional para penonton mencapai puncaknya saat adegan penyaliban diperagakan di kawasan SMP Negeri 3 Ambon. Dalam suasana yang mendadak hening, ribuan pasang mata tertuju pada satu titik, menyaksikan tubuh Yesus diangkat ke kayu salib. Tak sedikit warga yang tampak larut dalam haru, bahkan meneteskan air mata. Ketua AMGPM Cabang Kiri Elesion 1, Robi Samu-Samu, mengungkapkan bahwa keberhasilan adegan tersebut tidak lepas dari kerja keras para pemeran yang berlatih dalam waktu singkat. Robi menjelaskan lebih dari 50 orang terlibat langsung dalam adegan penyaliban. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 10 adegan inti yang diperagakan sepanjang prosesi, menggambarkan perjalanan penderitaan Yesus secara runtut dan penuh makna. Teriakan salibkan dia dari para pemeran massa menggema di sepanjang rute. Suara tangis pemeran Maria Ibu Yesus akan menambah kuat nuansa dramatis, sekaligus menggugah emosi penonton yang mengikuti prosesi dari awal hingga akhir. Robi mengakui waktu persiapan yang hanya 1 bulan tergolong sangat singkat untuk kegiatan berskala besar. Namun dedikasi para pemuda gereja menjadi kunci suksesnya pelaksanaan. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Prosesi dimulai dari Gereja Immanuel Jemaat GPM Gatik dengan suasana yang sudah terasa sakral sejak awal. Ribuan warga tampak antusias mengikuti setiap adegan, mulai dari Yesus dijatuhi hukuman, memikul salib, hingga perjalanan menuju penyaliban. Kepadatan penonton bahkan sempat menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut macet total. Aparat kepolisian harus turun tangan mengatur kendaraan dan mengalihkan arus ke jalur alternatif melalui jembatan Merah Putih. Salah seorang warga, Britney, mengaku terkesan dengan totalitas para pemeran, khususnya tokoh Yesus yang dinilainya mampu menghadirkan suasana yang sangat menyentuh. Prosesi jalan salib ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan tahunan, tetapi juga momentum refleksi iman sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat di Kota Ambon. Ribuan pasang mata saksikan prosesi jalan salib jemaat GPM Gatik berlangsung haru.
Prosesi Jalan Salib yang digelar Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil atau Gatik dan AMGPM Cabang Ciri Elesion 1 berlangsung penuh hikmat dan emosional. Prosesi penyaliban berhasil menarik ribuan warga yang memadati sepanjang Jalan Kapten Pierre Tendean, Kota Ambon, Jumat 3 April 2026 malam. Sejak awal prosesi yang dimulai dari Gereja Emmanuel Jemaat GPM Gatik, suasana sudah terasa begitu sakral. Warga dari berbagai penjuru datang untuk menyaksikan rekonstruksi perjalanan penderitaan Yesus Kristus atau Via Dolorosa yang diperankan secara dramatis oleh para jemaat. Sepanjang rute, adegan demi adegan diperagakan secara mendalam, mulai dari Yesus yang dijatuhi hukuman, memikul salib, hingga jatuh berulang kali di tengah perjalanan menuju Golgota. Ekspresi para pemeran dan penghayatan yang kuat membuat penonton larut dalam suasana haru. Teriakan "Salibkan dia, salibkan dia" dari massa yang berperan sebagai orang banyak dalam kisah tersebut menggema di sepanjang jalan. Hal itu menambah dramatisasi suasana penyaliban yang syarat makna spiritual. Kepadatan warga yang membludak menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat mengalami kemacetan total. Aparat kepolisian tampak bersiaga di sejumlah titik untuk mengatur kendaraan dan menjaga ketertiban. Pengendara dari arah pusat kota pun disarankan untuk mengambil jalur alternatif melalui kawasan Jembatan Merah Putih guna menghindari kepadatan. Tidak hanya di ruas jalan utama, lonjakan penonton juga terjadi di lorong menuju SMP Negeri 3 Ambon yang menjadi lokasi puncak prosesi penyaliban. Ribuan warga berdesakan namun tetap tertib demi menyaksikan adegan klimaks tersebut. Setibanya di lokasi, suasana semakin hening saat adegan penyaliban Yesus Kristus diperagakan. Momen ini menjadi titik paling menggetarkan, di mana pengorbanan dan penderitaan Yesus digambarkan secara nyata di hadapan ribuan pasang mata. Salah seorang warga, Britney, mengaku sengaja datang untuk menyaksikan prosesi tersebut. Ia menilai jalan salib yang digelar Jemaat GPM Gatik merupakan salah satu yang terbaik di Kota Ambon. Sepanjang prosesi, warga tampak mengikuti dengan khusyuk. Banyak di antara mereka yang terlihat terdiam, bahkan meneteskan air mata saat menyaksikan adegan demi adegan penderitaan yang harus dilalui Yesus Kristus. Prosesi jalan salib ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum refleksi iman bagi umat Kristiani. Selain itu, kegiatan ini juga mempererat kebersamaan jemaat dan masyarakat yang hadir menyaksikan. Dengan pengemasan yang dramatis dan penuh penghayatan, Jalan Salib Jemaat GPM Gatik kembali meninggalkan kesan mendalam bagi warga Kota Ambon. Salibkan dia! Salibkan dia! Merasakan derita pilunya. Ia tidak dapat menahan kesedihan. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, gunungan sampah 15 meter di Inamarina dibersihkan, DLH kerahkan 35 petugas.
Sebanyak 5 kendaraan roda 4 bak terbuka dikerahkan untuk mengangkut tumpukan sampah di kawasan Jalan Pantai Indah Marina, Kelurahan Ampera, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Tumpukan sampah yang didominasi sampah kulit durian hingga sampah rumah tangga diangkut oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Maluku Tengah, Kamis 2 April 2026. Tumpukan sampah dengan panjang sekira 15 meter itu mengotori bahu jalan hingga meluber ke badan jalan Pantai Indah Marina yang bersebelahan dengan ruang terbuka Kampung Rawakodok. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekira pukul setengah 12 siang, puluhan petugas kebersihan berjibaku mengangkut sampah ke dump truck. Petugas dengan peralatan lengkap mengeruk sampah yang tingginya sudah sebetis orang dewasa. Sampah-sampah tersebut telah tertimbun dalam waktu cukup lama. Alhasil butuh pekerjaan ekstra untuk membersihkan area tersebut. Pengawas pengangkutan sampah DLH Maluku Tengah, Marvin, mengatakan sebanyak 35 petugas dikerahkan untuk membersihkan area tersebut. Ia mengaku dulunya terdapat kontainer sampah di kawasan itu. Namun saat perubahan regulasi pengangkutan sampah dari rumah ke rumah, area pembuangan sampah itu akhirnya ditutup. Sayangnya warga masih sering membuang sampah di area itu, walau sudah dipasang tanda larangan. Ia juga menyampaikan setelah dibersihkan area tersebut akan dipasang papan larangan yang lebih besar. Ia juga mengimbau kepada warga Kota Masohi agar tidak membuang sampah di area tersebut. Pemerintah larang buang sampah di Jalan Pantai Indah Marina, Kota Masohi. Pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH melarang keras warga Kota Masohi membuang sampah di kawasan Jalan Pantai Indah Marina. Pasalnya, kawasan Jalan Pantai Indah Marina yang berdekatan dengan area terbuka Kampung Kodok bukan lagi tempat pembuangan sampah. Saat ini, DLH Maluku Tengah menerapkan regulasi sistem jemput sampah
ke rumah-rumah warga. Hal itu dikatakan pengawas pengangkutan sampah DLH Maluku Tengah, Marvin, saat mengawasi proses angkut sampah di kawasan Jalan Pantai Ina Marina, Kamis 2 April 2026. Marvin menyampaikan dulunya terdapat kontainer sampah di kawasan tersebut. Namun saat perubahan regulasi pengangkutan sampah dari rumah ke rumah, area pembuangan sampah itu akhirnya ditutup. Sayangnya warga masih sering membuang sampah di area itu, walau sudah dipasang tanda larangan. Ia juga menyampaikan setelah dibersihkan, area tersebut akan dipasang papan larangan yang lebih besar. Dirinya mengimbau kepada warga kota Masohi agar tidak membuang sampah di area tersebut. Marvin menuturkan sebanyak 35 petugas dikerahkan untuk membersihkan sampah di area tersebut. Ia mengaku sampah didominasi kulit durian karena jangkauan penjual durian ke area tersebut sangat dekat. Sampah ini tertumpuk sejak lama dan hal ini berlangsung secara berkelanjutan. Diungkapkan Kepala Dinas atau Kadis sudah menyurat pihak Satpol PP untuk penjagaan di area tersebut. Ratus lebih siswa di Maluku Tengah ikut seleksi Paskibra 17 Agustus 2026. Seleksi pasukan pengibar bendera atau Paskibra hari ulang tahun RI ke-81 di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026 resmi berlangsung. Pendaftaran online seleksi Paskibra resmi ditutup pada 13 Maret 2026, di mana lebih dari 300 siswa berpartisipasi. Demikian dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Maluku Tengah, Johannes Nuhya, Kamis 2 April 2026. Para siswa melakukan pendaftaran online melalui link yang disebar di kecamatan-kecamatan dan juga sekolah menengah atas se-Kabupaten Maluku Tengah. Pendaftaran online resmi ditutup per 13 Maret, di mana sebanyak 300 lebih siswa mendaftarkan diri mereka. Setelah itu, berkas para pendaftar diperiksa kembali hingga terseleksi 200 lebih siswa. Tahap lanjutan ialah seleksi administrasi yang diikuti oleh 200 lebih siswa. Dari seleksi ini, Kesbangpol akan menyeleksi hingga memperoleh 100 peserta. Selanjutnya, 100 peserta akan mengikuti serangkaian tes, yakni tes wawasan kebangsaan atau TWK dan tes intelijensi umum atau TIU. Noya memastikan transparansi seleksi Paskibra, ia memastikan tak ada satupun nama titipan.
Setelah melalui serangkaian tes tersebut, para peserta akan mengikuti tes kesehatan, tes fisik, dan tes parade. Hingga akhirnya terpilihlah 34 siswa Paskibra yang bakal didiklat pada 31 Juli 2026. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini tak ada seleksi Paskibra untuk dikirim ke tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Hal tersebut dikarenakan efisiensi anggaran. Iyo, parang kita di lagi. Oh. Oh iya sih, nanti masuk sini. Cuma ada satu dulu. Dua kali mengadu, pedagang pasar Gumumai kecewa tuntutan tak direalisasi DPRD. Pedagang di Pasar Rakyat Gumumai, Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, mengaku kecewa terhadap DPRD yang dinilai belum merealisasikan tuntutan mereka. Kekecewaan ini muncul setelah pedagang dua kali mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi pasar yang semakin sepi. Namun hingga kini belum ada langkah nyata yang dirasakan oleh para pedagang di lapangan. Memalan, salah satu pedagang mengatakan bahwa DPRD sebelumnya telah menyatakan setuju dengan tuntutan pedagang. Ia menuturkan dalam pertemuan tersebut DPRD menyatakan dukungan terhadap permintaan pedagang untuk memperbaiki kondisi pasar. Menurut Memalan, sikap tersebut membuat pedagang merasa aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti secara serius. Ia juga menilai perhatian terhadap kondisi pasar masih sangat minim dari pihak terkait. Padahal persoalan utama yang dihadapi pedagang sudah jelas, yakni maraknya pedagang di luar pasar serta fasilitas yang belum memadai. Ia berharap DPRD bersama pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar aktivitas pasar kembali normal.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Miris udara sejuk di Jalan Un Pantai Kota Tual tercemar bau busuk sampah. Sampah kembali menumpuk di kawasan Jalan Un Pantai, Kecamatan Dulah Selatan, Kota Tual, Maluku. Sabtu 4 April 2026. Tak hanya merusak pemandangan, bau tak sedap kerap kali menyeruak kemana-mana. Pantauan tribunambon.com, berbagai jenis sampah menumpuk, mulai dari plastik kemasan makanan dan minuman, kardus bekas hingga sampah rumah tangga. Rocky, 28 tahun, salah seorang tukang ojek yang melintas, mengatakan kondisi ini sudah berlangsung lama dan sangat mengganggu kenyamanan. Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, dia berharap warga tidak membuang sampah sembarangan. Tempat sampah yang disediakan harus difungsikan. Tribuners, informasi dari Kota Tual tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.